Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sebut selamat pagi? Semoga kalian tetap semangat meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, sedang ada pandemi. Tapi saya berharap kalian tetap semangat belajar ya, agar nanti kelak cita-cita kalian akan tercapai. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mail merge. Nah, sebelumnya nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, silakan download materi ya, materinya nanti sekaligus dibuat untuk praktek. Jadi materi bisa kalian buka dari sini ya. Jadi silakan ketik di browser kalian upt komputer.umk.ac.id. Oke. Nah, nanti akan muncul halaman UPT komputer seperti ini ya. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, ada informasi terkini yaitu tentang jadwal kuliah KB komputer. Nah, ini silakan di klik read more. Kemudian silakan scroll ke bawah, ini ada daftar-daftar absensi atau presensi kalian. Setelah itu ada modul KB komputer. Oke, kita nanti lihat modulnya. Download, silakan di-download ya. Saya buka di sini karena view-nya dari sini. Kemudian silakan download sesuai dengan KW yang kita pelajari saat ini. Kalau saya kebetulan dapat tugas untuk KW 6 sehingga saya downloadnya di KW 6. Kalau peserta silahkan semuanya di-download ya, disesuaikan dengan materi yang mau dipelajari. Oke, saya download dulu KW 6, disimpan. Kemudian saya sudah arahkan ke folder saya ya, tinggal simpan saja. Selanjutnya datanya juga, karena nanti kita akan belajar dengan data pula, silakan disimpan. Oke ya, dijadikan satu folder. Oke, nah cari ini. Kemudian hasil yang downloadan dari modul tadi, kalau tidak salah di halaman 24 tidak salah ya. Oh bukan ya. Nah ini di halaman 43. Nah, apa itu mail merge? Kita akan pelajari mail merge. Di sini sudah dijelaskan. Mail merge ini digunakan untuk membuat surat massal yang dikirim ke seluruh atau ke sejumlah pihak penerima yang memiliki isi yang sama. Ya, isinya yang sama. Jadi kalau kita punya surat undangan atau surat apapun ya yang sifatnya isinya sama, kemudian kita punya banyak pengirim, itu kan umumnya kita dengan cara di copy paste gitu ya, kemudian atau di fotokopi kepadanya dikosongi lalu ditulis tangan. Nah, itu umumnya ya. Tetapi peserta KB komputer Universitas Merah Kutu tidak boleh seperti itu. Itu cara yang sangat konvensional gitu ya. Nah, ada cara-cara yang menggunakan teknik, karena kalian tahu ya harusnya nanti menggunakan metode seperti ini. Oke, nah nanti hasil downloadan tadi adalah data seperti ini. Ini isinya surat. Ini ada surat, kemudian ada nomornya, kemudian ada nama, alamat, kota. Ini kan suratnya sama, tetapi nanti kepadanya beda-beda. Si penerimanya itu beda-beda ya. Kemudian ini data penerimanya. Nah, di dalam downloadan tadi terdapat dua file. Yang pertama datanya, suratnya, kemudian yang kedua datanya. Lalu cara membuat mail merge-nya ini kalau di panduan seperti ini ya. Jadi buka file undangan, kemudian step by step. Nah, itu kalau saya tidak menggunakan file seperti itu ya. Mengikuti cara-cara seperti ini bagus, boleh silahkan, tetapi kalau menurut saya ini cukup lama sehingga saya tidak memerlukan ini. Saya senang jalan pintas
Nanti akan saya sampaikan cara yang pintas gitu ya, cara pintas. Oke, sekarang kita buka dulu filenya downloadan tadi. Oke, nah ini yang pertama, kita lihat datanya dulu, data calon pegawai. Ini kita enablekan dulu ya karena hasil downloadan. Oke, nama, alamat, kota, berarti kita nanti diminta untuk menginputkan ada namanya, ada alamatnya, ada kotanya ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, kalau sudah kemudian KW6 kita enablekan dulu. Kalau ada perintah seperti ini, di yes boleh atau di no aja lah, karena kita belajar mulai dari awal, kita no saja. No, sudah cukup. Ini nanti namanya taruh sini, alamatnya taruh sini, kotanya taruh sini. Kalau ini di preview belum bisa. Kenapa? Karena belum ketemu datanya. Saat membuka tadi saya no, kalau yes nanti diminta untuk ke halamannya. Karena ini sifatnya pembelajaran, makanya saya sampaikan untuk di no saja. Oke, ini satu surat seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau misalkan ini mau dikirim ke banyak orang ya, yang pada umumnya itu nama alamatnya ini ya kita tulis satu persatu atau kita kosongi gitu ya, kita kosongi seperti ini misalkan. Nah kemudian kita kontrol A, copy gitu ya, taruh bawah pol ini. Nah paste sini kan gitu ya. Nah ini paste terus, nanti ini di atau satu saja ding, satu saja seperti ini, kemudian nanti kita cetak, kosongan ini nanti kita isi manual. Itu cara yang sangat kuno. Nah oke, kalau tadi ya disampaikan bahwa di materi, oke kita kembali ke lihat ke sini. Caranya adalah dengan cara statement lalu step by step mailmas. Nah ini prosesnya cukup lama, ada letter ini dan lain sebagainya lah ya kan, banyak sekali ini prosesnya. Kalau cara saya lebih senang menggunakan model langsung ini, jadi tanpa melalui ini, tapi pakai ini saja. Kalau tab new list ada beberapa keterangan ini, mengetik baru ini bisa saja tidak punya datanya, kita baru membuat data dari sini juga bisa ya. Misalkan contoh kita lihat saja. Nah ini ada title, first name, last name dan sebagainya. Ini kita hapus dulu di custom column, kemudian dihapus. Nah ini dihapus semuanya, atau pakai shortcut, itu ada shortcutnya ya. D kemudian Y, D Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y. Oke, kemudian A. Nah, namanya misalkan tadi nama ya, nama. Oke, kemudian alamat. Oke, kemudian kota. Oke, karena tadi yang diminta ini boleh lebih dari ini ya, silakan ditambahkan saja. Kemudian di oke, lalu ini diisi namanya siapa, misalkan Manggar misalkan ya. Tab alamatnya Kudus, tab tanya Kudus Jateng gitu ya, bebas. Ini contoh saja. Bima Gondang Manis Kudus. Kudus, ini contoh saja. Kemudian setelah itu di oke. Nah lalu ini tentunya akan diminta menyimpan ke datanya. Ini cara yang pertama ya, ingat ini cara yang pertama. Jadi buscom kemudian disimpan nama datanya apa. Save. Oke. Nah setelah itu tinggal dimasukkan fill-fillnya. Kepadanya siapa, insert fill di sini ya, nama di enter saja, kemudian alamat ya, kemudian misalkan kota. Nah
pengen lihat hasilnya, di preview saja, ya kan. Nah, oke, ini cara yang pertama, maksudnya cara dengan penerima yang input dari database dari awal. Kalau inputnya dari sudah ada data tadi, setelah itu kita menggunakan data yang tadi. Caranya bisa banyak, lebih dari ini bisa. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan data yang sudah ada tadi. Ya. Caranya use existing list ini. Ini data yang sudah kita download. Data yang sudah kita download. Ini data calon pegawai. Ini penerima yang kita buat baru tadi. Ini data calon pegawai sudah kita ketik tadi. Kemudian di open. Nah, ini kita menggunakan data calon pegawai. Lalu sama, silakan insert field nama, ya kan. Saya bukan taruh di situ, sini aja tadi, ya kan. Nama, ini datanya sudah beda ya. Kemudian alamat, kemudian kota. Nah, ini data yang kita terima tadi. Kenapa bisa langsung muncul? Ya karena saya preview ya. Kalau tidak di preview hasilnya sama seperti ini. Oke, kita preview, ya kan. Nah, ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan datanya dari Excel, sama saja bisa ya. Kita juga bisa menggunakan data dari Excel. Jadi tidak harus dari Word. Yang paling gampang itu kan data Excel itu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan. Kalau cuman penerimanya 3, ngapain pakai Melmes kelamaan gitu ya? Iya, kalau penerimanya 3. Tapi kalau semisal nanti kalian jadi guru gitu ya, yang PGSD atau yang administrasi, kemudian ada undangan wali murid, itu kan banyak wali muridnya misalkan. Atau kalau kampus ini undangan ke semua wali murid itu ya UMK berarti 8.000. Mau ngetik satu persatu suratnya di copy paste dikasih nama, itu ya nanti tentunya kelamaan ya. Ini konsepnya untuk yang besar. Kalau yang skala kecil sih tidak apa-apa ya, dikosongi ditulisin nama, itu tidak apa-apa. Tapi ini untuk skala yang besar, itu lebih efeknya pakai ini. Oke, ini ya. Ini contohnya yang kedua. Jadi menggunakan file yang sudah ada atau file yang sudah kita download tadi. Ini sebenarnya belum selesai ya, tetapi nanti akan saya sampaikan lagi. Saya ingin menyampaikan dengan cara yang Excel dulu. Oke, ini data saya tadi yang penerima ketik manual isinya, ini dia data downloadan gitu ya. Cara yang kedua, sekarang saya akan membuat dengan metode Excel, misalkan datanya dari data Excel. Oke, data penerima. Oke, disamakan saja filenya dengan yang ada di Word, yaitu apa saja filenya, nama, alamat, kota misalkan. Nama, alamat, kota, atau dikasih nomor juga boleh. Nomor 1, 2, 3, 4 akan sampai berapa itu ya, 30 misalkan. Oke, kemudian namanya ya, kemudian ini penerimanya, alamat, kemudian kota,
Oke ya, alamat nomor 1, nama si 1, alamat 1, kotanya 1, dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh data penerima. Silakan diisi sendiri. Kemudian saya simpan. Oke. Nah, sama dengan yang cara yang kedua tadi. Kalau ini datanya yang berasal dari beda file. Kalau tadi dari tipe file ya, dari Microsoft Word, sekarang dari Microsoft Excel. Oke, kita hapus juga. Oke. Misalkan nomornya saya taruh sini. Berarti tinggal di select ya, sama dengan yang tadi, use. Lalu dicari filenya tadi di mana. Nah, ini saya data penerima dan di open. Oke, ini ditanyakan sheet keberapa. Ini kebetulan sheet 1 ya, berarti di oke saja. Oke. Kemudian insert measure field. Nah, ini ada nomornya. Tadi tak kasih nomor ya. Kepadanya insert measure field, nama. Kemudian alamat. Kemudian kota. Oke. Oke ya, kemudian kita preview. Nah kan, nomor 1, kemudian namanya kepadanya 1, lalu alamatnya 1 dan kotanya 1. Ini sampai dengan datanya sesuai. Ya, ini sesuai ya, sampai 30. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini caranya seperti itu. Lalu kalau kita mau edit atau mau ngeprint gitu ya, ini kan baru dokumen ini caranya gimana ngeprintnya gitu ya, mungkin ada pertanyaan gitu. Ini ada finish and merge. Ini kita klik, mau diapakan, edit individual, ini semuanya dokumen, atau cuman record ini saja, record ke 30 ya, kita sesuaikan dengan itu, atau dari berapa, halaman berapa sampai berapa. Tentunya 1 sampai 30 maksimal ya. Jadi 1 sampai 5 atau 5 sampai berapa, 6 atau 5 sampai 12 dan sebagainya. Ini kita lihat all. Ini apa yang terjadi. Ya, saya ulangi lagi. Dari sini edit individual dokumen, kemudian saya all. Ya. Oke. Nah, akan muncul satu file di sini dengan nomor surat 1, penerima kepada 1, alamat 1, kotanya 1. Ini lihat, ada 30 halaman sesuai dengan data yang kita tadi, ya kan? Nah, ini kalau kita mau ngedit semuanya. Suratnya sama, penerimanya beda-beda. Kalau kita mau jadikan dokumen. Nah, ini filenya tersendiri ini ya. Namanya beda, kan letter 1. Oke, silahkan disimpan boleh atau tidak juga boleh. Saya tutup. Nah, sekarang kalau mau print juga sama. Nah, print dokumen. Mau di print all atau dari record keberapa sampai keberapa atau cuma record ini saja. Itu ya, caranya seperti itu. Kalau sudah, ini sama ya, kemudian misalkan di all ya, di oke. Ini kan milih print tentunya ya, karena ini saya tidak saya print, berarti kalau ngeprint mau tinggal di oke. Ini dari halaman berapa ke berapa, gitu saja. Nah, itu jadi intinya Mailmas adalah digunakan untuk membuat dokumen ya, dengan dokumen yang sama dengan penerima yang beda atau banyak penerima. Jadi itu contohnya ya, jadi suratnya seperti itu. Endingnya adalah di sini sebenarnya ya, endingnya ada di sini. Jadi kita punya 30 dokumen atau sesuai dengan jumlah penerimanya dokumen tadi, tanpa harus copy paste diisi manual ininya, di copy halaman selanjutnya tapi diisi manual gitu. Nah, mungkin itu ya, mungkin cukup itu dulu karena materinya untuk Mailmas seperti itu. Dan Mailmas ini sebenarnya tidak cuman, kalian bisa melihat ya di materi-materi sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya
di modul ini ya tadi ya, itu tidak cuman kita untuk surat ya, jadi tidak cuma untuk surat sebenarnya. Jadi Mailmatch ini bisa digunakan untuk misalkan membuat label undangan gitu ya. Nah, kalau di sini tidak ada materinya. Jadi membuat label undangan itu bisa menggunakan ini. Misalkan label undangan yang mau nikah ini, yang mau lulus ini, atau pandemi ini yang mau nikah tapi tidak boleh banyak undangan ya. Nah ini misalkan mau membuat label, ada juga bisa menggunakan ini. Datanya sudah punya data di Excel atau di Microsoft Word yang sama seperti tadi, kemudian dibuatkan label ya, membuat label, lalu dari label itu tinggal diberi sama dengan caranya, sama dengan tadi. Kalau label itu kan harus nyeting satu persatu ya, kemudian nanti penerimanya siapa dimasukkan sama seperti tadi. Jadi bisa digunakan untuk itu juga ya. Jadi untuk undangan nikahan juga bisa, untuk hajat juga bisa ya, intinya sama seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar mungkin ya, atau bisa ke Puskom langsung juga boleh. Nah, tugas kalian adalah latihan membuat sebuah surat undangan ulang tahunmu gitu ya, untuk mengundang 20 temanmu dengan menggunakan fungsi Mailmatch. Nah, sebenarnya kalau di ujian itu intinya Mailmatch itu seperti ini. Jadi saya bisa melihatnya, ngeceknya dari sini. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau diklik di sini kok preview kok ada hasilnya, berarti oh ini menggunakan Mailmatch, itu saja. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat selalu dan bisa melalui pandemi ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.